Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reno Effendi, NIM 067 akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul Indonesian Archipelagic Sea Land yang ditulis oleh Hasim Jalal 2009. Alur laut kepulauan adalah alur laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal, semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya. Pengaturan alur laut kepulauan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 sudah ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke dalam suatu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan. Mengenai hak lintas alur laut kepulauan telah diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12 UNCLOS 1982. Negara Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 PP nomor 37 tahun 2002. Namun, walaupun telah dibuat ALKI 1, 2, dan 3 masih dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayaran internasional. Australia dan Amerika meminta Indonesia untuk membuat ALKI Timur Barat. Sebenarnya, walaupun Indonesia tidak menempatkan atau tidak membuat ALKI Timur Barat ini, kapal-kapal asing tetap melintas jalur ini karena mereka beralasan bahwa jalur tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang wajar digunakan, sebagaimana ketentuan ayat 12 pasal 53 UNCLOS 1982. Dengan begitu, Indonesia sebaiknya membuat ALKI Timur Barat agar kapal-kapal asing tidak melintas sembarangan dengan alasan sebagaimana di atas dan untuk menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia karena lebih mudah pengawasan ketika ada regulasi yang mengatur. Dalam kaitannya dengan hak lintas bagi pesawat udara atau ada celah dalam hukum internasional sehubungan dengan prinsip hukum wilayah udara di atas perairan kepulauan. Karena Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional belum direvisi untuk mencerminkan hukum laut internasional saat ini. Pasal 1 Konvensi Chicago menetapkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Namun pasal 2 menyatakan bahwa wilayah suatu negara akan dianggap sebagai wilayah daratannya dan perairan teritorial yang berbatasan dengan mereka, mungkin memanjang dari 3 hingga 12 mil dari garis pantai. Jelas ada kebutuhan untuk merevisi Konvensi Konvensi Chicago 1944 untuk mencerminkan perkembangan baru dalam hukum internasional. Kaitannya dengan hak lintas bagi pesawat udara ada celah dalam hukum internasional sehubungan dengan prinsip hukum wilayah udara di atas perairan kepulauan. Karena Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional belum direvisi untuk mencerminkan hukum laut internasional saat ini. Pasal 1 Konvensi Chicago menetapkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Namun, pasal 2 menyatakan bahwa wilayah suatu negara akan dianggap sebagai wilayah daratannya dan perairan teritorial yang berbatasan dengan mereka, mungkin memanjang dari 3 hingga 12 mil dari garis pantai. Jelas ada kebutuhan untuk merevisi Konvensi Chicago 1944 untuk mencerminkan perkembangan baru dalam hukum internasional spasial. Hal ini tentu membuat perlunya harmonisasi antara kedua konvensi internasional yang bersinggungan mengenai masalah hak lintas udara dalam suatu negara serta melewati kedaulatan negara. Wilayah kedaulatan tidak hanya berada di daratan maupun lautnya saja, namun mencakup pula ruang udara di atas daratan maupun lautan. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Chicago 1944 secara tegas menyatakan bahwa semua negara mempunyai suatu kedaulatan yang utuh dan complete and exclusive
sovereignty atau ruang udara atas wilayah. Harmonisasi antara kedua konvensi internasional yang bersinggungan mengenai masalah hak lintas dalam suatu negara serta kedaulatan negara. Wilayah kedaulatan tidak hanya berada di daratan maupun lautan saja, namun mencakup pula ruang udara di atas daratan maupun lautan. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 secara tegas menyatakan bahwa semua negara mempunyai suatu kedaulatan yang utuh dan komplit atau penuh, complete and exclusive sovereignty atas ruang udara dan wilayah kedaulatannya. Istilah tersebut mengandung arti bahwa kedaulatan di udara adalah penuh dan eksklusif. Kedaulatan yang penuh adalah kedaulatan yang mutlak, sedangkan kedaulatan yang eksklusif ada hak negara untuk memanfaatkan dan mengatur ruang udara. Dalam jurnal ini dapat diambil beberapa permasalahan seperti urgensi dalam pembentukan ALKI Timur Barat serta permasalahan mengenai hak lintas bagi pesawat udara yang juga disinggung dalam UNCLOS. Namun mengenai penerbangan juga mempunyai konvensi internasional khusus, yaitu Konvensi Chicago 1944 yang memiliki perbedaan pengaturan dalam hak lintas udara di atas alur laut. Sifat dasar dari UNCLOS yang dirumuskan berdasarkan quid pro quo yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan negara-negara atas penggunaan lautan. Namun, pengaturan tersebut menghasilkan multi-interpretasi tentang ketentuan terkait yang mengarah pada ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum internasional. Pengaturan semacam itu juga meningkatkan ketegangan antara negara kepulauan dan negara pengguna maritim. Ketentuan UNCLOS tentang negara kepulauan akibatnya diperlukan negara kepulauan untuk menunjuk alur laut kepulauannya untuk mengakomodir hak navigasi negara lain melalui perairan kepulauan. Mengenai hak lintas bagi pesawat udara, Indonesia telah mengatur dalam PP nomor 4 tahun 2018 tentang Panwilud. Ini menegaskan kedaulatan Indonesia khususnya di ruang udara di atas ALKI. Dalam berbagai peraturan lainnya, Indonesia telah menetapkan alur laut kepulauan dan memformulasikan hak dan kewajiban yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh kapal dan pesawat udara ketika melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Pesawat udara negara asing yang terbang di atas ALKI harus mematuhi ketentuan penerbangan yang dilakukan di Indonesia dan ketentuan penerbangan yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk kepentingan keselamatan penerbangan. Selain itu, pesawat udara negara asing yang melintas di luar alur laut kepulauan harus memiliki izin diplomatik dan izin keamanan. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari jurnal di atas adalah: 1. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kewajiban dalam menetapkan ALKI. Penetapan ALKI yang masih menjadi rencana adalah ALKI Timur Barat. Kepentingan serta desakan negara internasional seperti Amerika membuat ALKI ini penting untuk segera dibuat. Yang kedua, di dalam ALKI tidak hanya bicara masalah hak lintas kapal semata, namun juga hak lintas pesawat udara asing. Sehingga dalam hukum internasional tidak ada tumpang tindih aturan serta pelanggaran kedaulatan atas dasar perbedaan interpretasi. Tetapi Indonesia sendiri telah membuat regulasi mengenai hal tersebut, yaitu PP nomor 4 tahun 2018. Ketika telah kita ketahui poin dari jurnal tersebut, lalu akan muncul sebuah pertanyaan baru. Yang pertama, jika dikatakan akan melakukan penetapan ALKI baru, yaitu ALKI Timur Barat, lalu bagaimana cara penetapannya? Apakah semua negara menginterpretasikan pasal dalam UNCLOS sama? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan muncul jika akan membentuk ALKI baru, karena interpretasi UNCLOS oleh suatu negara akan mengikuti kepentingan negara tersebut. Jadi, ketika telah dibuka ALKI Timur Barat atas desakan negara lain, hal ini akan membuat permasalahan selesai atau akan menambah permasalahan baru, seperti sektor pertahanan negara Indonesia, karena kita ketahui bersama ALKI Timur Barat adalah jalur yang sangat strategis bagi pertahanan negara. Kedua, bukankah ada dua konvensi internasional yang telah mengatur mengenai hak lintas pesawat asing? Telah dijelaskan di atas bahwa kedua konvensi tersebut tidaklah sama dalam memberikan pengertian mengenai hak lintas dalam wilayah negara lain, sehingga perlu untuk dijabarkan ketentuan mana yang dapat diberlakukan agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda dari kedua konvensi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.